Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Widya Mataram. Nama Joko Budiarto, nomor induk mahasiswa 191217373. Izinkan kami menyampaikan materi tugas sebagai penunjang penilaian ujian akhir semester 2 materi kuliah filsafat hukum dari dosen pengampu beliau Bapak Roni Sulistianto, Luhugai, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kali ini untuk judul ataupun tema yang akan kami sampaikan yaitu hakikat keadilan dalam filsafat hukum, tentang keadilan sebagai ide hukum. Berbicara tentang keadilan pastinya tidak ada pendefinisian yang dapat dikatakan sama, karena konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai definisi dan selalu dilatar belakangi dari sisi orang yang melihat atau mendefinisikannya. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat dasar yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapat dari kaum awam. Pendapat kaum awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan takaran hak dan kewajiban. Untuk yang kedua, pandangan dari para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Kenyataan berdasarkan dalil takaran hak dan kewajiban yang secara jelas adalah sebagai berikut. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar kecilnya kewajiban, sehingga dengan demikian pula tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya namun tidak sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya atau kewajiban yang dibebankan terhadap orang tersebut. Contohnya seperti ini. Bagi pegawai, karyawan, ataupun pekerja, apabila mereka mendapatkan gaji ataupun upah, tentunya diselaraskan dengan berat ringannya pekerjaan atau beban besarnya kewajiban yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut. Dari beberapa pandangan keadilan menurut para filsuf, kami akan memberikan salah satu contoh saja seorang filsuf yang sangat terkenal yang mencetuskan teori keadilan, yaitu Aristoteles. Beliau dalam karyanya menyampaikan bahwa keadilan yang berdasarkan filsafat hukum pada pandangan keadilan adalah pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional, kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami manusia ataupun semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum adalah sama. Keadilan menurut Aristoteles secara umum dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat satu dengan yang lain. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum.
Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai cita-cita suatu ide yang terdapat dalam semua hukum, meski dalam masalah keadilan telah menjadi bahan kajian di kalangan ahli filsafat maupun di kalangan ahli agama, politikus maupun para pemikir hukum yang lain. Contoh lain yang mungkin bisa ataupun sering kita dengar mengenai hak waris secara agama. Pada dasarnya antara penerima hak waris baik laki-laki ataupun perempuan itu sudah ada ketentuannya, tertulis, tertuang, dan sudah bisa ditafsirkan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan adalah beda. Namun tidak terjadi perdebatan, bahkan itu sudah menjadi turun-temurun salah satu ide dalam penerapan sistem hukum di manapun juga. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saat ini kita dengar yang begitu banyak menjadi hal dan menjadi polemik. Namun saya tidak akan membahas hal itu. Sebagai seorang penegak hukum, kami akan menyampaikan hal yang selama ini kami alami. Ketika kami melakukan tugas di lapangan dengan berbagai macam pelanggaran hukum lalu lintas terutama, tidak semata-mata kami menerapkan penegakan hukum terhadap para pelanggar. Kami lebih mengutamakan pendekatan secara humanis, preemptif maupun preventif, agar kesadaran masyarakat dalam hukum, dalam mentaati hukum itu lebih tinggi, minimal bertambah. Karena pada dasarnya ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, tidak serta-merta yang menerima akibat dari pelanggaran itu adalah orang tersebut, namun bisa juga mengenai orang lain. Hal-hal seperti ini wajib dan perlu diketahui bahwa ketika seorang melakukan pelanggaran hukum harus dipikirkan kembali akibat dari perbuatan pelanggaran hukum tersebut. Contoh yang kedua yang mungkin saat ini kita sudah banyak mendengarnya, kejadian di Jakarta ketika seorang pegawai menemukan uang di dalam tas yang nilainya kurang lebih hampir 500 juta. Apabila orang tersebut kemudian membawa uang itu pulang ke rumah dan tidak menyerahkannya kepada yang berhak ataupun kepada penegak hukum, maka orang tersebut bisa dikenakan pasal pidana karena memiliki sesuatu yang bukan menjadi haknya. Namun karena ada etikat baik dan dengan hati yang tulus, orang tersebut mengembalikan, kemudian menyerahkannya ke penegak hukum. Karena memang di dalam hukum pidana ada yang namanya mens rea ataupun niat jahat. Namun orang tersebut tidak mempunyai unsur apapun, tidak ada keinginan apapun untuk memiliki yang bukan haknya. Namun apabila hal tersebut dilakukan, bisa juga secara hukum uang yang ditemukan orang tersebut bisa dikenakan pasal 362 pencurian, karena meskipun itu ditemukan namun bukan menjadi haknya. Apabila uang tersebut kemudian dibawa tidak langsung diserahkan, maka orang tersebut akan bisa dikenakan
pasal pidana 372, karena berangsurnya waktu akan ada niat jahat atau mens rea secara pidana bahwa tidak mengembalikan yang bukan menjadi haknya. Jadi pada dasarnya konsep keadilan dalam filsafat hukum, kemudian penemuan-penemuan keadilan dalam ide hukum, itu kembali lagi kepada hakikat kita sebagai manusia, bahwa tidak boleh kita memiliki ataupun mengambil yang bukan menjadi hak kita. Namun apabila ada sesuatu hal yang merasa tidak ditemukan ataupun tidak mendapatkan keadilan, ada hal yang bisa ditempuh, ada hal yang bisa dilakukan apabila merasa tidak mendapatkan keadilan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat definisi dari beberapa ahli filsafat, salah satunya Aristoteles, yakni sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Secara normatif, pelaksanaan keadilan di masyarakat berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan normatifnya. Dalam tataran praktikal hukum ataupun praktik hakim yang memutuskan suatu perkara berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tugas hakim adalah menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang bisa dijadikan sebagai ide hukum. Demikian untuk tugas dari mata kuliah filsafat hukum yang bisa kami sampaikan. Pastinya banyak kekurangan dan perlu banyak belajar, karena pada dasarnya kami membuat ini tujuannya adalah untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.